Jakarta Selatan selalu pandai menyembunyikan rahasia. Di balik gedung kaca dan lampu kota yang tak pernah tidur, ada tempat-tempat yang hidup dari bisik-bisik, dari undangan terbatas, dari menu yang tak tercetak di kertas manapun. Restoran itu salah satunya. Dari luar, ia tampak seperti simbol kesuksesan. Parkiran penuh, reservasi berbulan-bulan, dan tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Tak ada yang mencurigakan pada awalnya. Dapur bekerja seperti mesin terlatih. Pelayan tersenyum rapi, dan manajemen berbicara tentang kualitas serta standar internasional. Investor baru dipuji sebagai penyelamat. Karyawan lama mengira perubahan hanya soal bisnis. Namun setiap sistem yang terlalu sempurna biasanya menyimpan celah. Di antara aroma masakan mahal dan percakapan lembut para tamu, ada keputusan-keputusan sunyi yang diambil di balik pintu tertutup. Keputusan yang berangkat dari kebutuhan ekonomi, ketakutan kehilangan pekerjaan, dan keinginan untuk tetap bertahan di dunia yang semakin mahal. Cerita ini bukan tentang rasa, melainkan tentang harga. Harga yang dibayar oleh mereka yang berada di balik dapur dan harga yang akhirnya harus dibayar ketika hukum mulai bertanya. Di kota ini, tak semua yang tersaji di piring berasal dari pasar. Beberapa datang dari tempat yang tak pernah tercatat. Ketika polisi menerima laporan orang hilang yang terlalu bersih untuk disebut kebetulan, kecurigaan mengarah ke sebuah restoran elit. Audit bahan pangan membuka lubang gelap. Distribusi tak wajar, dapur terkunci, dan pemilik usaha yang terlalu tenang. Di sanalah aroma kemewahan bercampur dengan jejak kematian, dan daging manusia tak lagi sekadar metafora. Restoran itu berdiri tenang di sudut jalan Jakarta Selatan, bersembunyi di balik pagar tinggi dan pepohonan rapi yang dipangkas setiap minggu. Dari luar, tak ada yang tampak berlebihan, namun siapapun yang pernah makan di sana tahu, tempat itu bukan sekadar rumah makan. Ia adalah simbol. Simbol keberhasilan, selera kelas atas, dan jarak yang jelas antara mereka yang melayani dan mereka yang dilayani. Setiap malam, mobil-mobil mahal berhenti di depan pintu. Pelayan membuka pintu dengan senyum yang terlatih. Meja-meja di lantai bawah terisi oleh tamu yang berbicara pelan, seolah suara keras adalah pelanggaran tak tertulis. Dapur bekerja tanpa celah. Pisau bergerak cepat, api kompor menyala stabil, dan setiap piring keluar dengan presisi yang nyaris matematis. Bagi staf lama, restoran ini bukan sekadar tempat kerja. Ia adalah bagian hidup. Ada yang sudah belasan tahun berdiri di dapur panas itu, menyaksikan pergantian menu, koki, dan tren. Mereka hafal ritmenya, hafal jam sibuknya, bahkan hafal wajah pelanggan tetap. Selama bertahun-tahun, semuanya berjalan dengan pola yang sama. Melelahkan, tapi bisa diprediksi. Sampai investor baru itu datang. Namanya jarang disebut di depan umum. Yang terlihat hanya dampaknya. Renovasi kecil tapi mahal, sistem kerja baru, standar baru yang terasa lebih ketat. Manajemen mulai sering rapat tertutup, dan keputusan-keputusan datang tanpa banyak penjelasan. Gaji tetap sama, jam kerja tak berkurang, tapi tuntutan meningkat. Kata efisiensi dan eksklusivitas menjadi mantra baru yang sering diulang. Perubahan paling mencolok ada di lantai atas. Dulu, lantai itu hanyalah ruang penyimpanan dan kantor kecil yang jarang dipakai. Kini pintunya selalu tertutup, kunci diganti, akses dibatasi. Hanya manajer tertentu yang boleh naik, dan itu pun dengan kartu khusus. Staf dapur hanya tahu satu hal, apapun yang terjadi di atas sana bukan urusan mereka. Awalnya, tak ada yang mempersoalkan. Dalam dunia restoran kelas atas, rahasia dianggap wajar. Ada resep yang tak boleh bocor, ada supplier yang tak boleh disebut. Semua itu bagian dari bisnis. Begitulah logika yang diterima bersama. Namun perlahan jarak mulai terasa. Beberapa staf lama tak lagi diajak berdiskusi. Keputusan datang sepihak. Bahan-bahan tertentu tiba tanpa penjelasan, langsung disimpan oleh manajemen. Jika ada yang bertanya, jawabannya selalu sama. Sudah diatur. Kalimat itu terdengar tenang, tapi menyisakan ruang kosong yang sulit diabaikan. Di sela jam istirahat,
Percakapan kecil mulai muncul. Bukan tuduhan, bukan kecurigaan besar. Hanya rasa asing di tempat yang seharusnya akrab. Ada yang merasa tak lagi dipercaya. Ada yang merasa restoran ini berubah terlalu cepat. Namun tak ada yang berani melangkah lebih jauh dari keluhan ringan. Sebagaimanapun, restoran itu memberi mereka nafkah. Di tengah biaya hidup yang terus naik, pekerjaan stabil adalah kemewahan tersendiri. Selama piring masih keluar rapi dan tamu tetap puas, semuanya dianggap baik-baik saja. Lantai atas tetap tertutup. Lampunya kadang menyala hingga larut malam. Dari bawah hanya terdengar langkah samar dan suara pintu yang tertahan. Tak ada yang tahu persis apa yang dibahas di sana. Dan tak ada yang benar-benar ingin tahu. Setidaknya, belum. Pada titik ini, tak ada kejahatan, tak ada konflik terbuka. Hanya sebuah restoran sukses yang sedang naik kelas, dan orang-orang di dalamnya yang belajar menyesuaikan diri. Semua terlihat wajar, rasional, dan bisa dijelaskan dengan satu kata yang paling sering dipakai di kota ini: bisnis. Tak seorang pun menyadari bahwa lantai atas yang selalu tertutup itu bukan sekadar ruang manajemen. Ia adalah awal dari keputusan-keputusan sunyi yang kelak akan mengubah segalanya. Dapur restoran itu selalu hidup sebelum matahari benar-benar tenggelam. Suara pisau beradu dengan talenan, denting panci, dan desis api menyatu menjadi irama yang hanya dipahami oleh mereka yang bekerja di dalamnya. Bagi orang luar, dapur adalah tempat kerja. Bagi staf lama, dapur adalah ruang bertahan hidup. Di balik seragam rapi dan wajah yang tampak fokus, setiap orang membawa urusannya masing-masing. Ada cicilan rumah yang belum lunas, biaya sekolah anak yang naik setiap tahun, orang tua yang sakit, dan tabungan yang tak pernah cukup lama bertahan. Gaji dari restoran itu menjadi penopang utama dan seringkali satu-satunya. Sejak investor baru masuk, ritme dapur berubah. Target penyajian dipercepat, detail plating diperketat, dan kesalahan sekecil apapun dicatat. Kata standar internasional sering terdengar, tapi tak pernah disertai peningkatan kesejahteraan. Jam kerja bertambah, tekanan meningkat, sementara amplop gaji tetap sama. Manajemen menyebutnya fase penyesuaian. Kalau restoran naik kelas, semua ikut naik. Begitu janji yang berulang kali diucapkan. Namun bagi staf dapur, yang naik hanya ekspektasi. Tubuh mereka tetap bekerja di suhu panas, tangan tetap bergerak cepat, dan pikiran harus lebih waspada dari sebelumnya. Di sela-sela itu, bahan-bahan baru mulai berdatangan. Tak semuanya aneh. Sebagian tampak seperti bahan premium yang wajar untuk restoran sekelas itu. Namun ada beberapa yang datang tanpa penjelasan, tidak tercatat di papan inventaris, tidak melalui jalur biasa. Bahan-bahan itu tidak disentuh oleh semua orang. Hanya beberapa staf tertentu yang diminta mengolahnya dengan instruksi singkat dan tanpa banyak detail. "Kerjakan saja sesuai arahan," kata manajer suatu malam, suaranya datar. Tidak perlu banyak bertanya. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan lazim di dunia kerja. Di dapur, perintah seringkali harus dijalankan cepat. Namun bagi sebagian staf lama, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Mereka saling pandang, lalu kembali bekerja. Tak ada yang ingin menjadi orang pertama yang dianggap bermasalah. Ancaman kehilangan pekerjaan terlalu nyata. Setiap minggu ada kabar tentang restoran lain yang tutup, tentang koki berpengalaman yang terpaksa pindah kota, tentang pekerja dapur yang harus memulai dari nol. Dalam situasi seperti itu, bertanya terlalu jauh terasa seperti kemewahan. Maka kompromi kecil mulai terjadi. Awalnya hanya soal diam, tidak bertanya, tidak mencatat, tidak membicarakan. Anggapan yang beredar sederhana, ini urusan manajemen, bukan tanggung jawab dapur. Lagi pula, mereka hanya mengolah apa yang diminta, tanggung jawab ada di atas. Beberapa staf meyakinkan diri bahwa semua ini sementara. Setelah restoran stabil, setelah investor puas, mungkin tekanan akan berkurang, mungkin gaji akan naik, mungkin hidup akan sedikit lebih ringan.
Di rumah, dapur restoran itu jarang dibicarakan. Yang ada hanya hitungan kebutuhan bulanan dan kekhawatiran tentang masa depan. Ada yang pulang larut malam mendapati anaknya sudah tidur. Ada yang menunda berobat karena biaya. Semua itu membuat keputusan di tempat kerja terasa semakin sederhana. Bertahan dulu, pikirkan nanti. Di dapur, pekerjaan terus berjalan. Piring keluar tepat waktu, tamu tersenyum puas, dan ulasan positif bertambah. Dari luar, restoran itu tampak semakin sukses. Tak ada yang tahu bahwa di balik keberhasilan itu, ada orang-orang yang menahan tanya, menekan rasa ragu, dan menganggap kompromi kecil sebagai harga wajar untuk hidup yang lebih aman. Tak ada yang menyebutnya kesalahan. Belum. Bagi mereka, ini hanya cara untuk bertahan di dapur yang panas, di kota yang mahal, di bawah lantai atas yang selalu tertutup. Kejanggalan itu pertama kali disadari bukan dari rasa, melainkan dari catatan. Di dapur restoran itu, setiap bahan biasanya tercatat rapi, tanggal datang, jumlah, pemasok. Sistem inventaris menjadi pegangan agar dapur bekerja terukur. Karena itulah, ketika sebuah bahan muncul tanpa jejak administrasi, keganjilan itu terasa seperti noda kecil di kain putih. Awalnya hanya satu dus, datang di luar jam pengiriman biasa, dibawa oleh orang yang tak dikenal staf dapur. Dus itu langsung diarahkan ke ruang pendingin tertentu dan hanya satu orang yang diminta menanganinya. Tak ada tanda, tak ada stiker pemasok. Ketika salah satu staf mencoba mencocokkan dengan daftar inventaris, namanya tak ditemukan. Sudah dicek? Tanyanya pelan. Tidak perlu dicatat, jawab manajer singkat. Itu urusan investor. Penjelasan itu terdengar seperti akhir percakapan. Kata investor kini menjadi payung untuk banyak hal yang tak dijelaskan. Setiap ada pertanyaan, jawaban selalu mengarah ke sana. Standar eksklusif, kualitas khusus, jalur berbeda. Tak ada detail, tak ada ruang diskusi. Dalam beberapa hari, bahan serupa datang lagi. Jumlahnya kecil, tapi konsisten. Polanya mulai terlihat. Bukan kesalahan sistem, bukan pengiriman terlambat. Ini adalah jalur lain yang sengaja dibuat terpisah. Disinilah peran satu orang menjadi penting. Ia bukan pemilik, bukan pula manajer utama. Posisi resminya sederhana, namun ia punya akses ke lantai atas dan ke dapur. Dialah yang menyampaikan instruksi, menentukan siapa yang boleh mengolah bahan tertentu, dan memastikan tak ada yang melenceng dari arahan. Sikapnya tenang, hampir ramah. Ia tahu tekanan hidup staf dapur dan sering berbicara dengan bahasa yang terasa mengerti. Kerjakan saja sesuai prosedur, katanya suatu malam. Semua sudah dipikirkan. Keberadaannya membuat alur kerja tetap berjalan. Staf dapur tak perlu naik ke lantai atas. Manajemen tak perlu turun ke dapur. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia itu dan sekaligus penyangga agar rahasia tetap terjaga. Lambat laun, bahan yang tak tercatat itu tak lagi mengejutkan. Ia menjadi bagian dari rutinitas. Datang, diolah, disajikan, lalu hilang dari catatan. Tak ada pembicaraan terbuka, tak ada konfirmasi tertulis. Semua berjalan lewat isyarat dan kebiasaan. Beberapa staf mulai menyesuaikan diri. Mereka tahu kapan harus bertanya dan kapan harus diam. Jika bahan itu muncul, mereka bekerja lebih cepat, lebih fokus, lalu kembali ke pekerjaan biasa. Seolah tak ada yang berbeda. Namun rasa tak nyaman tak pernah benar-benar hilang. Di sela jam sibuk, ada pandangan yang tertahan, kalimat yang hampir terucap. Ada kesadaran samar bahwa dapur ini sedang menjalani dua standar sekaligus. Satu yang tercatat, satu lagi yang sengaja disembunyikan. Dan standar kedua itu perlahan terasa lebih penting. Manajemen tetap berbicara tentang kualitas dan reputasi. Investor dipuji karena membawa restoran ke level baru. Dari luar semuanya tampak sukses. Tak ada keluhan tamu, tak ada pemeriksaan mendadak, tak ada masalah yang muncul ke permukaan. Praktek itu terus berjalan karena tak ada yang menghentikannya. Karena setiap orang merasa hanya memegang bagian kecil, dan bagian kecil itu terasa tak cukup untuk disebut kesalahan. Karena hidup menuntut kepastian, dan pekerjaan ini memberikannya selama mereka patuh. Di dapur, bahan-bahan itu kini dikenal tanpa nama. Tak tercatat, tapi dipahami.
Tak dibicarakan, tapi dikerjakan. Dan tanpa disadari, rutinitas terselubung itu menjadi fondasi rapuh bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pelanggaran administrasi. Konflik belum meledak, namun benihnya sudah tertanam rapi, di lemari pendingin, di buku catatan yang kosong, dan di lantai atas yang tetap tertutup rapat. Hari pertama ketidakhadirannya berlalu tanpa banyak pertanyaan. Di dapur, absensi seringkali tidak stabil. Ada yang izin sakit, ada yang cuti mendadak. Maka ketika kursi di sudut ruang persiapan itu kosong, orang-orang mengira ia hanya terlambat atau mengambil hari libur. Namun hari kedua, kursi itu masih kosong. Biasanya ia sudah datang sebelum jam sibuk, menyapa singkat, lalu menyampaikan arahan dengan nada tenang. Ia tahu siapa yang harus memegang bahan tertentu, tahu kapan dapur perlu dipercepat, dan tahu kapan harus berhenti bertanya. Kehadirannya menjadi bagian dari ritme kerja. Ketika ia tak muncul, dapur terasa kehilangan pengatur nafasnya. Seorang staf memberanikan diri bertanya ke manajer. "Dia izin?" tanyanya pelan. Manajer hanya mengangguk singkat. "Masalah pribadi, jangan dibesar-besarkan." Jawaban itu terdengar final. Tak ada penjelasan lanjutan. Tak ada perkiraan kapan ia kembali. Seolah keberadaannya bisa dihapus begitu saja dari sistem yang selama ini bergantung padanya. Hari-hari berikutnya, dapur tetap berjalan. Arahan kini datang langsung dari manajemen. Lebih kaku, lebih singkat. Bahan-bahan tertentu masih datang, masih diolah. Tapi jalurnya berubah. Tak ada lagi perantara yang menjelaskan atau menenangkan. Semua terasa lebih dingin. Lalu seseorang menyadari sesuatu. Menu di lantai atas berubah. Bukan perubahan besar yang diumumkan ke publik, melainkan detail kecil yang hanya dikenali oleh staf dapur. Beberapa hidangan eksklusif diganti, porsi tertentu dihilangkan. Ada bahan yang tak lagi muncul, digantikan oleh variasi lain yang lebih umum. Pergantian itu terasa terburu-buru, seperti upaya menutup sesuatu dengan cepat. Percakapan kecil mulai muncul, lebih pelan dari sebelumnya. "Sejak dia nggak ada, kok beda ya? Jangan ngomong keras-keras." Rasa bersalah yang dulu samar, kini mulai terasa lebih berat. Beberapa staf mengingat kembali percakapan-percakapan singkat dengannya, tentang instruksi tanpa catatan, tentang kalimat "semua sudah diatur", tentang bagaimana mereka memilih diam karena merasa itu bukan urusan mereka. Sekarang, orang yang mengatur itu menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Teleponnya tak aktif. Bagi manajemen, ia seolah tak pernah ada. Namun bagi dapur, kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang sulit diabaikan. Ketakutan mulai menyusup pelan-pelan. Bukan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Itu sudah lama ada. Ini ketakutan yang berbeda. Ketakutan bahwa kompromi kecil yang mereka anggap sementara ternyata punya harga yang jauh lebih mahal. Bahwa mereka bukan lagi sekedar pilihan aman, melainkan bagian dari sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Di sela kesibukan, beberapa staf mulai bekerja dengan lebih hati-hati. Ada yang membersihkan area lebih lama dari biasanya. Ada yang memeriksa ulang lemari pendingin. Ada yang sengaja menjaga jarak dari bahan-bahan tertentu. Namun semua itu dilakukan tanpa kata, tanpa kesepakatan. Hanya naluri bertahan yang bekerja sendiri-sendiri. Manajemen tetap bersikap seolah tak ada yang berubah. Target tetap tinggi, standar tetap ketat. Restoran masih penuh, ulasan tetap bagus. Dari luar, tak ada yang aneh. Dunia berjalan seperti biasa. Namun di dapur, suasana tak lagi sama. Setiap pintu yang tertutup terdengar lebih keras. Setiap instruksi terdengar lebih berat. Dan setiap kali lantai atas menyala hingga larut malam, ada perasaan bahwa sesuatu sedang dibereskan, tanpa mereka tahu apa dan tanpa mereka dilibatkan. Orang itu menghilang, dan bersama kepergiannya, batas antara rutinitas dan kesalahan mulai buram. Dapur kini tak hanya menyimpan panas dan kerja keras, tetapi juga pertanyaan yang tak berani diucapkan. Dan untuk pertama kalinya, sebagian dari mereka bertanya dalam diam. Jika ia bisa hilang begitu saja, siapa yang akan menyusul berikutnya? Kedatangan polisi tidak diawali dengan sirene atau garis pembatas. Tidak ada kerumunan, tidak ada pengumuman. Mereka datang seperti tamu biasa, berpakaian rapi, berbicara pelan,
dan memilih duduk di meja yang tak menarik perhatian. Di restoran itu, segala sesuatu tentang ketenangan adalah aturan tak tertulis. Polisi mematuhinya. Laporan orang hilang masuk melalui jalur yang tampak sederhana. Seorang dewasa yang tak pulang, tak bisa dihubungi, dan terakhir terlihat di sekitar area Jakarta Selatan. Namun di balik laporan itu, ada detail yang membuat aparat berhenti sejenak. Tempat terakhir ia bekerja, relasi kerjanya, dan aksesnya ke sebuah restoran yang sedang naik daun. Penyelidikan dimulai tanpa gegap gempita. Polisi paham, satu langkah salah bisa memicu kegaduhan, bukan hanya bagi bisnis, tapi juga bagi banyak orang yang menggantungkan hidup di dalamnya. Maka pendekatan dipilih, halus, bertahap, dan nyaris tak terasa. Audit rantai pasok menjadi pintu masuk pertama. Petugas berkoordinasi dengan dinas terkait, meminta data pengiriman bahan, pemasok, dan catatan administrasi. Permintaan itu disampaikan sebagai pemeriksaan rutin. Tidak ada tuduhan, tidak ada tekanan terbuka. Namun dari celah-celah kecil itulah pertanyaan mulai muncul. Beberapa pengiriman tidak sinkron, ada jeda waktu yang tak tercatat, ada jalur distribusi yang tak biasa untuk restoran sekelas itu. Catatan resmi tampak rapi, tetapi justru kerapian itu terasa terlalu sempurna, seolah ada bagian yang sengaja dipisahkan dari sistem. Wawancara karyawan dilakukan perlahan, satu persatu, dengan bahasa netral. Polisi tidak bertanya tentang hal-hal besar. Mereka bertanya tentang jam kerja, alur dapur, dan perubahan setelah investor masuk. Pertanyaan sederhana, namun cukup untuk membaca jeda dan tatapan yang tertahan. Di dapur kabar itu menyebar tanpa kata. Ada yang melihat orang asing berbincang dengan manajer. Ada yang mendengar nama restoran disebut pelan di telepon. Ketakutan yang sebelumnya samar, kini memiliki bentuk. Hukum sudah masuk, meski lewat pintu belakang. Sebagian staf menjawab seadanya, bukan karena ingin berbohong, melainkan karena benar-benar tak tahu sejauh apa yang terjadi di atas. Mereka menceritakan perubahan sistem, standar baru, dan kepergian seseorang yang disebut sebagai masalah pribadi. Polisi mencatat semuanya, tanpa komentar. Sikap pemilik restoran mulai berubah. Di hadapan tamu dan media, ia tetap ramah dan percaya diri. Namun di ruang rapat tertutup, nadanya lebih tegang. Ia mempertanyakan alasan audit, meminta proses dipercepat, dan menekankan reputasi usaha yang telah dibangun bertahun-tahun. Kalimat-kalimatnya dipilih dengan hati-hati, seolah setiap kata bisa menjadi bukti. "Ini hanya pemeriksaan rutin, kan?" Tanyanya lebih dari sekali. Polisi mengangguk, menjaga ekspresi netral. Dalam penyelidikan, jawaban bukan tujuan awal. Reaksi seringkali lebih berbicara. Tekanan mulai terasa di lantai atas. Rapat semakin sering, pintu semakin lama tertutup. Instruksi ke dapur dipersingkat. Beberapa menu kembali diubah, seolah ingin menghapus jejak-jejak tertentu dengan cepat. Namun perubahan mendadak justru meninggalkan bekas yang lebih jelas. Bagi staf dapur, hari-hari itu terasa lebih panjang. Setiap pertanyaan polisi menggema lebih lama di kepala mereka. Setiap lemari pendingin yang dibuka terasa seperti membuka ingatan yang ingin ditutup. Rasa bersalah bercampur dengan ketakutan. Bukan karena mereka melakukan sesuatu secara langsung, melainkan karena mereka pernah memilih diam. Penyelidikan belum sampai pada kesimpulan. Tidak ada penetapan apapun. Namun satu hal menjadi jelas bagi semua pihak. Restoran itu tidak lagi hanya soal bisnis dan selera. Ia telah memasuki wilayah hukum, di mana reputasi tak bisa lagi melindungi segalanya. Dan ketika hukum masuk tanpa suara, yang paling berisik justru adalah kegelisahan mereka yang tahu bahwa ada rahasia yang tak akan bisa disajikan rapi selamanya. Kebenaran tidak muncul sebagai ledakan. Ia datang perlahan, seperti air yang merembes dari celah kecil, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Polisi menemukannya bukan dari satu pengakuan besar, melainkan dari potongan-potongan cerita yang saling bertaut. Wawancara lanjutan mengungkap pola yang sama. Nama orang yang menghilang itu terus muncul, selalu sebagai penghubung, selalu sebagai penenang.
Ia yang menyampaikan instruksi tanpa catatan. Ia yang menjanjikan bahwa semua aman. Ia yang mengatakan bahwa ini hanya sementara. Dari satu karyawan ke karyawan lain, gambarnya menjadi semakin jelas. Praktik itu tidak terjadi tanpa persetujuan. Dan persetujuan itu pernah diberikan secara sadar. Motifnya sederhana, dan justru karena itu terasa nyata. Korban berada di posisi yang sulit. Ia bukan pemilik, bukan pengambil keputusan utama, namun ia cukup dekat dengan pusat kekuasaan untuk melihat peluang, dan cukup dekat dengan dapur untuk merasakan tekanan hidup yang sama. Imbalan ekonomi yang ditawarkan kepadanya bukan kemewahan, melainkan solusi, menutup utang, menstabilkan hidup, memberi rasa aman yang selama ini rapuh. Pada awalnya, ia meyakinkan diri bahwa ia hanya menjadi penghubung, bahwa tanggung jawab utama ada di atas, bahwa risiko bisa dikendalikan. Ia membantu menyederhanakan alur, menjaga agar dapur tetap patuh, dan memastikan praktik itu berjalan tanpa suara. Selama semua terkendali, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun waktu mengubah cara pandang. Ketika audit mulai sering dibicarakan, ketika perubahan menu dilakukan terburu-buru, dan ketika polisi mulai datang dengan pertanyaan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan, rasa aman itu runtuh. Ia menyadari bahwa posisi penghubung berarti ia berdiri paling dekat dengan risiko. Jika sesuatu terungkap, ia yang pertama jatuh. Ia mencoba menarik diri. Awalnya halus, ia mengurangi keterlibatan, meminta beberapa prosedur dikembalikan ke jalur resmi, menyarankan agar praktik itu dihentikan sementara. Jawaban yang ia terima dingin dan singkat. Sistem sudah berjalan, terlalu banyak yang bergantung padanya. Menarik diri bukan lagi pilihan pribadi, melainkan ancaman bagi semua yang terlibat. Keputusannya untuk mundur mengubah segalanya. Bagi mereka yang berada di puncak, itu bukan sekedar perubahan sikap, itu adalah resiko. Seseorang yang tahu terlalu banyak dan tak lagi mau patuh adalah celah yang tak bisa dibiarkan. Dalam sistem yang dibangun di atas kerahasiaan, kepercayaan adalah mata uang, dan pengkhianatan, betapapun niatnya, dianggap berbahaya. Polisi menemukan indikasi itu dari jejak komunikasi yang terputus mendadak, perubahan alur kerja yang bertepatan dengan kepergiannya, dan ketidaksesuaian waktu antara laporan orang hilang dengan perubahan menu eksklusif. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang tak lagi bisa dihindari. Kepergiannya bukan kebetulan. Tidak ada gambaran kekerasan, tidak ada detail yang dipamerkan. Yang ada hanyalah rangkaian keputusan, rapat tertutup, instruksi singkat, dan penghapusan jejak yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menutup praktik yang sudah berjalan terlalu jauh. Bagi polisi, ini adalah titik di mana kasus bergeser, dari pelanggaran administratif menjadi dugaan tindak pidana berat, dari kelalaian menjadi kesengajaan, dari kompromi menjadi kejahatan. Di dapur, kabar itu menyebar sebagai bisikan yang tak lagi bisa ditepis. Rasa bersalah kini bercampur dengan kesadaran pahit. Rahasia ini pernah disetujui bersama, meski dengan peran dan porsi yang berbeda. Dan ketika satu orang mencoba keluar, sistem memilih mempertahankan dirinya sendiri. Restoran itu masih berdiri. Tamu masih datang, namun di balik piring-piring yang tersaji rapi, ada kebenaran yang menunggu saatnya muncul ke permukaan. Kebenaran tentang harga yang harus dibayar ketika kebutuhan ekonomi dijadikan alasan untuk melampaui batas moral dan hukum. Tekanan tidak datang sekaligus. Ia merayap, menekan dari berbagai arah, membuat setiap orang di dalam restoran itu mulai bergerak sendiri-sendiri. Apa yang dulu terlihat solid, manajemen, investor dan pemilik kini mulai menunjukkan garis-garis retak yang tak bisa lagi disembunyikan. Rapat di lantai atas berubah nada. Jika sebelumnya penuh keyakinan dan rencana, kini diwarnai saling menyalahkan. Investor mempertanyakan langkah-langkah lama, meminta jarak,
dan menekankan bahwa peran mereka hanya sebatas pendanaan. Manajemen berada di tengah, berusaha menjaga keseimbangan, namun semakin sulit menutup celah yang sudah terlanjur terbuka. Pemilik restoran menjadi lebih sering terlihat. Ia turun ke dapur, memantau dengan mata tajam, dan berbicara dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Setiap pertanyaan dianggap ancaman, setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Sikap defensifnya terasa jelas, bukan hanya bagi polisi, tetapi juga bagi orang-orang yang selama ini bekerja untuknya. Di sisi lain, staf dapur mulai mengambil keputusan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Satu persatu, mereka memilih berbicara. Bukan karena keberanian mendadak, melainkan karena rasa takut yang kini memiliki arah. Polisi menawarkan perlindungan hukum bagi mereka yang bersedia memberi keterangan jujur. Pilihan itu berat, namun diam kini terasa lebih berbahaya. Mereka menceritakan perubahan sistem, bahan yang tak tercatat, peran orang yang menghilang, dan instruksi-instruksi yang datang tanpa penjelasan. Kesaksian-kesaksian itu tidak dramatis. Disampaikan dengan bahasa sederhana, penuh keraguan, dan sering disertai kalimat, "Saya hanya menjalankan perintah." Namun justru di sanalah kekuatannya. Cerita-cerita itu saling menguatkan, membentuk pola yang tak bisa lagi disebut kebetulan. Sementara itu, media mulai mencium kejanggalan. Awalnya hanya berita ringan tentang pemeriksaan rutin di sebuah restoran elit. Lalu muncul pertanyaan tentang orang hilang yang terkait dengan industri kuliner. Nama restoran itu belum disebut terang-terangan, namun petunjuknya cukup jelas bagi mereka yang ingin mencari. Telepon humas tak berhenti berdering. Pemilik restoran menolak wawancara, memilih diam, dan diam itu berbicara banyak. Polisi kini bergerak lebih tegas. Dari audit dan kesaksian, satu benang merah semakin kuat. Semua keputusan kunci bermuara pada satu orang, pemilik restoran. Ia yang menyetujui perubahan sistem, ia yang memberi restu atas jalur distribusi khusus, dan ia yang memiliki kendali penuh atas lantai atas, ruang di mana keputusan diambil tanpa saksi. Penyelidikan mengerucut bukan karena satu bukti tunggal, melainkan karena akumulasi. Pola komunikasi, alur perintah, dan perubahan kebijakan yang selalu bertepatan dengan kepentingannya. Investor mulai menjaga jarak secara resmi. Manajemen mencoba berdiri netral, namun langkah mereka terlambat. Di ruang makan, meja-meja mewah masih tersusun rapi. Tamu masih datang, meski jumlahnya mulai berkurang. Namun kilau itu tak lagi utuh. Setiap sendok yang terangkat seolah membawa beban cerita yang tak diucapkan. Bagi staf dapur, hari-hari itu terasa seperti berjalan di atas lantai retak. Mereka bekerja dengan hati-hati, menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Rasa bersalah, takut, dan lega bercampur menjadi satu. Setidaknya, rahasia itu tak lagi mereka tanggung sendiri. Restoran itu belum runtuh, namun fondasinya telah terguncang. Dan di tengah tekanan hukum, sorotan media, serta retaknya solidaritas internal, satu hal menjadi jelas. Meja mewah itu tak lagi mampu menutupi siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan dan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban ketika semuanya jatuh. Pengumuman itu akhirnya datang tanpa bisa ditahan lagi. Bukan melalui gosip dapur atau bisik-bisik di lantai atas, melainkan lewat pernyataan resmi yang dibacakan dengan bahasa hukum yang kering dan tegas. Kasus yang selama ini bergerak diam-diam kini dibuka ke publik. Nama restoran disebut. Praktik ilegal yang disembunyikan di balik eksklusivitas akhirnya terungkap apa adanya. Media menurunkannya sebagai berita utama, bukan karena sensasinya semata, melainkan karena ironi yang dikandungnya. Sebuah restoran mewah, simbol gaya hidup elit, ternyata berdiri di atas rangkaian pelanggaran serius yang melibatkan hilangnya nyawa manusia. Bagi publik, itu adalah kejutan. Bagi mereka yang bekerja di dalamnya, itu adalah akhir dari penantian yang melelahkan. Proses hukum berjalan tanpa dramatika. Polisi memaparkan temuan secara sistematis.
audit rantai pasok, kesaksian karyawan, pola perintah, dan peran pengendali utama. Tidak ada upaya menyederhanakan cerita. Yang ditunjukkan adalah rangkaian keputusan satu demi satu yang membentuk kejahatan terstruktur. Pemilik restoran ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, bukan karena ia bekerja di dapur atau mengolah bahan secara langsung, melainkan karena ia memiliki kendali penuh atas sistem yang memungkinkan praktik itu terjadi dan berlanjut. Investor dan manajemen lain diperiksa sesuai peran masing-masing. Hukum tidak mencari kambing hitam, melainkan tanggung jawab. Restoran itu ditutup. Pintu yang dulu dijaga ketat kini disegel. Lampu-lampu padam, meja-meja mewah tertutup kain, dan lantai atas yang selalu tertutup akhirnya terbuka, bukan untuk tamu, melainkan untuk penyidik. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan hari. Nama yang dulu identik dengan prestise kini menjadi catatan kelam. Bagi pekerja, penutupan itu membawa konsekuensi yang paling sunyi namun paling berat. Mereka kehilangan mata pencaharian. Tidak semua terlibat, tidak semua tahu sepenuhnya, namun semuanya terdampak. Ada yang harus mencari kerja baru di usia yang tak lagi muda. Ada yang pulang membawa cerita pahit yang sulit dijelaskan pada keluarga. Namun di balik kehilangan itu, ada juga rasa lega. Rahasia yang selama ini dipikul bersama akhirnya terlepas. Kesalahan yang dulu dianggap kecil, kini ditempatkan pada konteks yang benar. Diam tidak lagi menjadi satu-satunya cara bertahan. Kasus ini meninggalkan lebih dari sekedar arsip hukum. Ia menjadi cermin tentang bagaimana tekanan ekonomi, ambisi, dan relasi kuasa dapat mendorong orang-orang biasa melangkah terlalu jauh. Tentang bagaimana kompromi kecil ketika dibiarkan bisa tumbuh menjadi kejahatan besar. Dan tentang bagaimana hukum, meski datang terlambat, tetap menjadi batas terakhir yang tak bisa dinegosiasikan. Di akhir cerita ini, tak ada kemenangan mutlak. Tidak bagi polisi, tidak bagi korban, tidak bagi pekerja. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit, bahwa kemewahan tidak pernah bisa menghapus tanggung jawab, dan bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, memiliki harga. Hukum akhirnya disajikan di atas piring perak. Bukan sebagai hidangan, melainkan sebagai pengingat bahwa di tengah tekanan hidup dan godaan jalan pintas, ada batas yang ketika dilanggar akan menuntut bayarannya dengan cara yang tak pernah bisa disamarkan lagi. Di balik lampu kota dan meja-meja mewah, selalu ada cerita yang tak pernah masuk ke menu. Cerita tentang pilihan kecil yang dianggap wajar, tentang diam yang dipilih demi bertahan hidup, dan tentang bagaimana tekanan ekonomi bisa mengaburkan batas antara benar dan salah. Kisah ini bukan hanya tentang satu restoran, satu korban, atau satu pelaku. Ini tentang sistem, tentang bagaimana kekuasaan bekerja saat tak ada yang berani bertanya, tentang bagaimana hukum baru terdengar ketika semuanya sudah terlanjur. Pada akhirnya, tak semua orang mendapatkan keadilan yang utuh, tak semua luka bisa disembuhkan. Tetapi satu hal menjadi jelas, kemewahan tidak pernah bisa menutupi kebenaran. Jika cerita ini terasa dekat, mungkin karena ia memang terjadi di sekitar kita, dalam bentuk yang berbeda, di tempat yang berbeda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk berpikir, bersikap kritis, dan ingat, tidak semua yang tersaji indah layak untuk dipercaya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.